pembahasan atas program pendidikan guru penggerak yang telah saya lalui dalam 2 bulan belakangan ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di sini untuk mengikuti pembahasan saya pada kesempatan siang hari ini. Tetapi sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Saya mohon kepada Pak Nanang untuk memimpin doa. Bapak Ibu, marilah kita berdoa sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini. Doa akan saya bawakan secara Katolik, mohon kepada Bu Tati mendukung dengan doa sesuai agama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang akan dibawakan oleh Musrana. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan hasilnya pun membawa manfaat bagi kami seluruh SDN, SD Saverius Terbanggi Besar, dan khususnya kepada anak-anak yang kami bimbing di sekolah ini. Ini semua kami haturkan dengan perantara Kristus Tuhan kami. Kemuliaan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria serta Santo Yusuf, sekarang dan selamanya. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Nanang yang telah memimpin doa, dan Bapak Ibu, agar kita lebih semangat lagi, kita nyanyi-nyanyi atau kita gerak-gerak dulu agar lebih bersemangat. Mohon bantuannya Bu Neni. Bapak Ibu, monggo kita berdiri dulu ya. Berdebukan
Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita fokus ke layar. Di situ sudah tertulis budaya positif. Nah, jadi apa yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu tidak hanya akan diterapkan di sekolah, karena ini kan kaitannya dengan sekolah. Jadi fokusnya itu tidak hanya di sekolah, tetapi harapannya nantinya budaya positif yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita di sekolah nanti akan ada lanjutannya atau diteruskan di rumah juga dan bahkan mungkin di lingkungan. Jadi memang di sekolah ini kita sebagai guru, sebagai pendidik diharapkan mampu menanamkan atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana budaya positif itu. Budaya positif tercipta melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga menumbuhkan karakter yang baik. Kembali lagi ke karakter. Selama ini kan yang selalu kita gaungkan, yang pemerintah gaungkan juga tentang karakter, dan karakter. Nah, memang karakter itu sangat penting yang mendasari terciptanya budaya positif itu. Di sini dituliskan dengan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, maka akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua warga sekolah, dan proses pembelajaran pun akan terlaksana dengan maksimal. Sebenarnya ini tidak hanya ditujukan untuk peserta didik agar berbudaya positif, tetapi Bapak Ibu guru juga. Bagaimana peserta didik dapat mempunyai budaya positif apabila kita sebagai guru-gurunya tidak mempunyai budaya positif itu sendiri. Nah, maka di sini memang kebetulan materi yang akan saya sampaikan di sini memang sangat erat kaitannya dengan teladan kita di sekolah untuk anak-anak kita. Yang pertama kita bahas itu tentang perubahan paradigma belajar. Kita ini tahun kedua untuk kita menerapkan kurikulum Merdeka. Di sini banyak sekali perubahan yang ada di kurikulum tersebut, terutama perubahan paradigma belajar. Nah, sekarang sebelum ke materi berikutnya, sebelum kita akan lebih membahas lebih dalam tentang perubahan paradigma belajar, coba sekarang saya ingin Bapak Ibu guru mengepalkan tangan. Jadi anggaplah Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan ini. Ya, bolehlah berpikir kalau ini emas, atau berpikir kalau ini keluarga saya, atau apa. Anggaplah pokoknya ini sesuatu yang sangat penting dan harus saya simpan baik-baik. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu memikirkan hal yang penting di genggaman tangan Bapak Ibu, sekarang silakan berpasangan itu maksudnya nanti saling berhadapan dan mencoba dengan partnernya membuka kepalan tangan itu. Jadi seolah-olah kepo gitu, pengen tahu isinya tuh apa. Nah, jadi berpasangan mencoba, yang satu kepal, yang satu buka. Nah, nanti bergantian Bapak Ibu. Yang satu mencoba membuka, berusaha, tak bagaimana caranya. Boleh dengan cara halus, merayu, atau marah, atau memaksa. Itu monggo, saya persilahkan, tidak harus dengan baik-baik, tidak ya Bapak Ibu, terserah bagaimana caranya. Dan yang punya kepala ini juga monggo, terserah bagaimana. Apa mau ketika rayu-rayu, oh ternyata boleh dibuka ya monggo, atau kok nggak boleh ya monggo. Sekarang silakan Bapak Ibu. Tidak lama-lama, 1 menit saja untuk melakukan secara bergantian. Yang satu mengepal, yang satu berusaha membuka kepala. Jangan menang semua. Kalau menang semua yang membuka siapa? Gimana Bu? Monggo. Gantian, Bapak, gantian.
aktivitas tersebut. Yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Coba yang tadi berhasil membuka, coba angkat tangan. Oh ya, terus ada alasannya mengapa? Saya minta salah satu saja. Kenapa kok mau membuka itu? Kenapa? Coba salah satu memberi alasan kenapa. Apa kasihan sama temennya yang merayu, atau karena dipaksa, atau apa? Saya minta pendapatnya. Mengapa? Ya, silakan Mbak Nana. Terima kasih Mas Ratna. Saya tadi menggenggam di pikiran saya, yang saya genggam itu adalah anak-anak. Nah, lalu pasangan saya Bu Endang. Gak enak gitu ya. Nah, enak banget. Yang pertama membuka itu Bu Endang. Yang pertama mengepal, terus saya meminta untuk membuka. Bu Endang mengatakan langsung dibuka. Lalu isinya apa Bu Endang? Isinya adalah kebaikan, seperti itu. Setelah itu saya berikan kesempatan kepada Bu Endang untuk membuka kepalan saya. Lalu saya buka dengan senang hati, karena di situ anak-anak saya supaya belajar kebaikan dari Bu Endang. Oke, terima kasih Mbak Nana. Sama-sama. Ya, kasih tepuk tangan teman-teman untuk Mbak Nana. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Jika iya, mengapa? Nah, saya minta tolong yang tidak berhasil, yang kekeh dengan pendiriannya menutup tangannya. Saya minta alasannya kenapa kok montok masih gak boleh. Itu kenapa? Monggo, siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Tadi siapa yang tidak membuka? Bu Suli, monggo Bu, kenapa Bu? Alasannya Bu? Padahal udah saya Terima kasih Miss Ratna. karena begini, tadi yang saya genggam adalah keluarga saya. Saya mempertahankan keutuhan keluarga saya, jadi tidak boleh orang lain untuk mengganggu. Luar biasa jawabannya Ibu Suli. Terima kasih. Nah, kita sekarang lihat ke pertanyaan yang ketiga. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Jadi kita berbicara tentang kontrol. Itu siapa yang mengontrol? Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi mau kita membuka atau menutup itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sudah dijawab oleh Bapak Ibu sekalian. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Menurut Dr. William Glasser, pada dasarnya setiap orang mempunyai kehendak bebas. Mereka berhak menentukan apa yang akan dilakukannya selama hal itu tidak mengganggu orang lain. Jadi kita bicara tentang hak kita mau dibuka atau ditutup kepalan tangan tadi, itu memang hak kita. Orang lain tidak berhak mengatur kita. Itu menurut Dr. William Glasser. Nah, yang selanjutnya dalam control theory yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory atau teori pilihan kalau diterjemahkan, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi itu maksudnya adalah teori yang salah atau yang kurang pas. Makanya di situ ada kata mis maksudnya di situ yang salah. Jadi teori-teori yang salah tetapi terkadang dianggap benar. Makanya di situ disebutkan miskonsepsi. Nah, yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Nah, ini sering terjadi. Mentang-mentang guru terus berpikirnya murid itu harus sesuai dengan apa yang guru mau. Nah, itu salah Bapak Ibu. Murid itu
itu juga punya kendali, sama seperti kita mempraktekkan kepala tangan tadi. Diri kita yang punya kendali, murid juga seperti itu, dia punya kontrol masing-masing. Kita sebagai guru tidak bisa mengendalikan mereka, tidak bisa mengontrol apa yang mereka mau. Nomor 2, semua penguatan positif efektif manfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi itu tadi seperti apa yang saya katakan. Terkadang guru itu suka memaksa murid-muridnya. Ada murid-muridnya nggak mau, tapi dipaksa biar nurut. Jadi di sini dikatakan kontrol yang dilakukan biasanya hanya bersifat sementara. Iya, anak-anak kita itu kalau pas kita marah itu nurut, tetapi belum tentu bapak ibu nurutnya itu ikhlas dari dalam hati. Nurut pada saat itu karena apa? Kalau kita marah kan anak-anak takut. Nurutnya karena takut, bukan karena kesadaran diri. Makanya di sini setelah mereka merasa tidak nyaman, mereka akan menolak kontrol itu. Awalnya iya karena takut, tapi lama-lama ya nggak suka juga anak-anak ini dipaksa terus-menerus. Nah, di sini sebaiknya dalam pembentukan karakter peserta didik, seorang guru dapat membimbing dan mendampingi peserta didik sehingga dengan kesadaran diri mereka dapat melakukan hal-hal yang diarahkan guru. Jadi bagaimana cara kita agar dapat mengarahkan murid-murid itu melakukan hal atau tugas-tugas itu dengan kesadaran diri, bukan karena diancam, bukan karena rasa takut, rasa tidak nyaman. Nah itu, ini yang penting dan perlu ditanamkan kepada murid-murid untuk menumbuhkan kesadaran diri mereka, bukan dengan paksaan. Karena itu tadi, anak-anak juga punya kontrol sendiri, sama seperti kita. Yang kita ingin membuka dan menutup kepalan tangan itu terserah kita. Mereka juga sama seperti kita, punya kendali dan kontrol masing-masing. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini adalah pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini diartikan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu memotivasi dari dalam atau internal, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa segala sesuatunya itu harus atas kesadaran diri sendiri. Kalau peserta didik itu sudah sadar untuk melakukan kedisiplinan itu, kita tidak perlu marah-marah atau mengancam agar anak-anak itu disiplin. Dengan marah-marah mengancam itu biasanya itu tadi sifatnya hanya sementara. Ketika anak itu takut, ketika kita awasi dia disiplin. Giliran kita sudah tidak marah-marah, kita sudah tidak mengawasi, ternyata lepas lagi. Dalam arti dia tidak disiplin lagi. Tetapi apabila disiplin itu berasal dari dalam atau internal, itu akan tertanam di dalam diri murid itu, yang pastinya akan dilakukan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, di sini yang paling bawah, Bapak Ibu, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin kita agak asing
asing dengan kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini dijelaskan apa itu nilai-nilai kebajikan universal, yaitu dasar utama sikap dan perilaku kita yang mencerminkan sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Intinya, ya hal-hal yang baik, sikap-sikap yang baik, itulah nilai-nilai kebajikan. Nah, kalau di sekolah kita nilai-nilai kebajikannya yaitu HK3P, itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita dalami, yang harus kita laksanakan di Yayasan Saveris Tanjung Karang ini, HK3P. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam, nah itu akan menggerakkan motivasi diri motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Kita ketemu kata berkarakter lagi Bapak Ibu. Kemudian disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Dan setelah kita tahu tentang disiplin diri, harus menanamkan anak-anak itu disiplinnya harus secara intrinsik. Nah, kita sekarang membahas tentang motivasi perilaku manusia. Di sini dijelaskan menurut Dian Goosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ketika kita memberikan PR atau ketika kita memberikan tugas, nah anak-anak itu motivasinya apa? Ketika anak itu mau mengerjakan tugas. Nah ini kalau misalnya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang berarti anak itu mengerjakan tugas hanya untuk tidak dihukum guru atau tidak ditertawakan teman-temannya. Biasanya kan kalau tidak mengerjakan tugas nanti dapat hukuman, nanti teman-temannya ngejek. Nah jadi dia mengerjakan tugas dengan alasan biar tidak dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah jadi ada anak-anak tertentu mengerjakan tugas itu agar dipuji gurunya. Wah rajin sekali sudah mengerjakan PR. Nah atau kalau enggak biar dipandang sama teman-temannya, pinter loh, rajin. Nah agar dia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan tadi. Didasari dengan nilai-nilai kebajikan tadi, mereka akan menghargai diri mereka sendiri dan yang mereka inginkan. Ketiga motivasi ini kita dapat melihat kira-kira kita ingin membentuk karakter anak itu yang motivasi yang mana. Ini setiap orang pasti punya 3 motivasi ini. Tetapi bagaimana cara kita agar membentuk peserta didik itu mempunyai motivasi yang baik yang mana Bapak Ibu? Nah ya yang ketiga. Jadi mengerjakan PR atau tugas itu ya memang untuk mencapai apa yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Bukan karena biar dipuji guru, bukan karena biar nggak dihukum, bukan karena biar dipuji temennya. Nah seperti itu. Tapi ini kalau dikaitkan dengan kita, itu kan saya tadi membahas 3 motivasi perilaku manusia. Kok kayaknya tidak adil kalau hanya membahas tentang murid. Terus bagaimana dengan gurunya? Sama Bapak Ibu, gurunya itu juga sama, punya 3 motivasi perilaku. Budaya positif tidak hanya untuk peserta didik, tetapi kita sebagai pendidik juga harus mempunyai budaya positif ini. Dimulai dari mempunyai motivasi yang ketiga,
Contohnya, kita diharuskan sama Bu Endang itu kan datangnya pagi ya Bapak Ibu ya. Tiket menyambut anak. Nah, kira-kira kita tuh punya motivasinya apa ketika datang pagi? Lah datang pagi biar gak dimarah Bu Endang. Atau biar dipuji, oh datangnya pagi. Atau memang kita datang pagi untuk menghargai nilai-nilai kebajikan itu. Dari sini untuk saya juga menjadi refleksi bahwa memang 3 perilaku manusia ini kita bisa memilih. Kita mau memilih yang seperti apa. Kalau memang Bapak Ibu tadi sudah mengatakan yang baik, jelas yang ketiga. Secara teori betul kita dapat membaca. Yang nomor 3 itu yang paling baik. Kita ingin menerapkan peserta didik ya punya motivasi yang ketiga. Tetapi kita juga harus bisa di dalam lingkungan sekolah bekerja juga menerapkan motivasi yang ketiga. Jadi melakukan segala sesuatu tugas ataupun kewajiban kita sebagai seorang pendidik itu atas kesadaran diri kita dan untuk menghargai diri sendiri serta untuk mencapai nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Nanti Bapak Ibu perhatikan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu apa. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Artinya cuma dari gurunya saja yang memberikan. Jadi murid hanya sekedar menerima tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu konsep hukuman. Pertanyaannya, apakah kita sering melakukannya, Bapak Ibu? Apakah kita sering melakukannya? Ya, pernah melakukannya Bapak Ibu? Pernah ya. Saya juga pernah Bapak Ibu ketika anak-anak tidak mengerjakan PR ya pasti ada dikasih hukuman. Padahal itu mungkin tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tiba-tiba dikasih hukuman. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi bersifat terencana atau sudah disepakati. Nah ini berhubungan dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Nah, jadi dari penjelasan hukuman dan konsekuensi, apakah bisa dilihat perbedaannya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan sedikit kalau tadi hukuman seperti apa, kalau konsekuensi seperti apa? Bu Seri, monggo. Ini kalau menurut saya, kalau itu tanpa direncanakan, mungkin tiba-tiba tanpa disepakati bersama dan langsung saat itu juga. Kok konsekuensi mungkin terjadi ketika sudah ada kesepakatan dan dia melanggar, konsekuensinya ini yang telah direncanakan dan disepakati bersama. Jika melanggar suatu tindakan, dia akan mendapatkan konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih Bu Sally. Nah, saya ingin juga bertanya kepada Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu memberikan contoh, misalnya yang terjadi keseharian di kelas ketika memberikan hukuman itu seperti apa situasinya dan ketika memberikan konsekuensi itu seperti apa? Coba Bapak Ibu kita mencoba merefleksikan diri kita. Dan saya yakin saya juga pun sama pernah melakukan
memberikan hukuman dan pernah memberikan konsekuensi. Contohnya kalau saya itu dulu sebelum COVID itu pernah menerapkan peraturan khususnya di kelas bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris itu anak itu kan ketika izin itu kan harus menggunakan bahasa Inggris. Apabila tidak menggunakan bahasa Inggris, jewer. Nah, jadi itu sudah kesepakatan ketika awal pembelajaran itu saya dan peserta didik membuat kesepakatan kalau anak-anak tidak menggunakan bahasa Inggris ketika meminta izin itu mereka dijawab. Nah, itu sebuah konsekuensi. Kalau anak tidak menggunakan bahasa Inggris di kelas, berarti dia melanggar kesepakatan itu. Nah, jadi saya memberikan konsekuensi kepada anak-anak. Nah, kalau hukuman, contohnya ketika anak tidak membawa buku pelajaran, saya pernah menghukum anak berdiri di depan kelas. Dan lama itu, karena ya saya merasa sudah berkali-kali, tidak cuma sekali, 2 kali saja anak itu tidak membawa buku pelajaran. Kadang tidak mencatat, tidak membawa buku pelajaran, ya saya merasa kok anak ini kok seperti ini. Nah, ketika itu saya langsung saja, dah silakan berdiri di depan. Dengan marahnya saya menyuruh anak itu berdiri di depan dan tidak usah mengikuti pelajaran, dia cukup berdiri di depan. Disorakin sama teman-temannya dan saya yakin dia merasa malu pada saat itu. Nah, itu saya memberikan hukuman karena memang sebelumnya tidak ada kesepakatan seperti itu antara saya dan anak-anak. Nah, itu refleksi saya. Nah, saya ingin Bapak Ibu menceritakan ya, mungkin boleh hukuman boleh atau konsekuensi boleh. Oh, monggo Bu Ayu. Iya, monggo. Terima kasih Bu Ratna. Tadi kalau saya perhatikan hukuman itu mendadak. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Saya mengalami peristiwa yang hukuman. Di situ murid saya sendiri yang selalu berbicara kotor. Satu, yang kedua mengejek nama orang tua. Itu sering kali dan itu mendadak, sangat spontan saya menghukum anak itu. Bukan saya jewer atau saya cubit, tapi dengan kata-kata. Yang kedua, peristiwa yang sungguh menjadi pelajaran bagi saya menegur murid yang berkelahi secara tiba-tiba anak kelas 4 dengan kelas 5 ya. Saya sangat spontan karena apa ya namanya spontan ya. Jadi saya tidak ada rencana apa-apa sehingga saya menghukum dengan kata-kata dan itu menimbulkan sakit hati wali kelas masing-masing dan saya sudah minta maaf ke 2 wali kelas tersebut dan saya juga pernah minta maaf dengan Wenda. Jujur itu hukuman yang saya terapkan waktu itu karena saya ini anak itu baik saja. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan kedua orang itu dan itu pelajaran berharga bagi saya. Dan saya berjanji dengan diri saya sendiri, saya tidak akan mengulangi lagi sampai kapan. Mungkin sampai saya selesai di sini. Kalau konsekuensi yang saya lakukan di kelas itu saya sudah membuat peraturan yang saya tulis dan itu kesepakatan di antara murid dan guru. Jadi saya tidak mengatakan apa-apa, saya hanya bilang lihat kamu melanggar yang nomor berapa, konsekuensinya apa, lihat kamu baca. Kita sudah berjanji antara saya dengan antara bu guru dengan kalian. Kalau kalian melanggar salah satu yang sudah disepakati, silahkan kamu sendiri melakukan hukuman itu. Jadi anak tersebut yang saya suruh konsekuensi karena dia yang melakukan, sehingga dia yang menghukum dirinya sendiri dengan kesepakatan yang sudah kami tulis. Itu contoh saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yayu yang telah berbagi pengalaman dengan kami, luar biasa. Ternyata memang saya rasa semua guru juga pernah melakukannya. Mungkin satu lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi, tidak harus dua-duanya, tidak apa-apa Bapak Ibu, boleh konsekuensi yang dilakukan atau hukuman. Satu lagi sebagai berbagi sharing. Di sini kita sharing. Bapak Ibu sudah pernah memberikan hukuman atau konsekuensi, kita coba sharingkan di sini. Monggo siapa yang ingin berbagi? Bu Tati, monggo Bu, sharing Bu.
Ya, terima kasih Miss Ratna. Saya ingin berbagi pengalaman sama Bapak Ibu. Ini di kelas saya ketika mengajar atau pelajaran saya pendidikan agama Islam. Kalau untuk konsekuensi, memang saya selalu membuat di awal. Setiap kali saya masuk, saya selalu membuat konsekuensi itu kepada peserta didik. Kesepakatan untuk membuat konsekuensi dalam pembelajaran selama belajar dalam satu kelas itu sampai dengan selesai. Nah, ini saya membuat kesepakatan itu. Jadi dengan kesepakatan itu contohnya seperti ini. Selama pelajaran sampai pelajaran ini belum habis, satu, tidak ada yang ribut, dua, tidak ada yang bermain atau berkelahi, yang ketiga, tidak ada yang mengata-ngatai orang tua. Kan sering terjadi keributan karena diawali dengan menyebut nama orang tua, saling ejek nama orang tua seperti itu. Lalu yang berikutnya saya tegaskan lagi, ini hukuman. Tapi ini apa ya? Kalau ini hukuman atau masih konsekuensi ya? Kalau ada yang melanggar dan aturan ini ada yang melanggar sebelum jam ini habis, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Misalkan silakan keluar, nggak usah ikut pelajaran seperti itu. Itu akan lebih baik daripada mengganggu teman-temannya yang berada di dalam kelas yang ingin belajar dengan baik atau ingin mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu, Miss. Jadi kalau hukuman memang saya juga sering melakukan ketika anak itu yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR atau tidak tidak membawa buku dan tidak sekali dua kali, itu memang saya sering melakukannya dengan sama mungkin seperti misalnya saya panggil dulu ke depan, tapi tidak saya langsung suruh berdiri, saya tanya dulu alasannya apa. Nah, kalau alasan itu bisa saya terima, kemungkinan mungkin salah jadwal atau salah hari, itu saya bisa memaklumi. Karena saya juga melihat diri saya, karena saya juga seragam salah hari, lupa hari, kalau seperti itu. Dikira hari Rabu, katanya hari Kamis, dikira hari Kamis, katanya hari Rabu, itu saya memaklumi itu. Tapi kalau itu lebih dari 2 kali, 3 kali seperti yang tetap saya akan memberikan hukuman dengan saya suruh mencatat atau mengulangi pelajaran yang kemarin, saya suruh membuat catatan 2 kali lipat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati atas sharing yang telah diberikan. Jadi kita menyadari ya Bapak Ibu bahwa kita sebagai guru itu pernah melakukan itu terhadap anak-anak kita, memberikan hukuman dan memberikan konsekuensi. Tapi mungkin di sekolah kita yang sering konsekuensi ya Bapak Ibu, karena kita kan punya peraturan di kelas masing-masing. Ketika anak melanggar peraturan itu biasanya kita langsung melihat tuh peraturannya apa, jadi kamu harus ngapain, pasti seperti itu. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat judulnya Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini sebenarnya ini juga sangat asing sekali untuk saya, karena biasanya kita sebagai guru itu sering memberi penghargaan kepada murid. Tapi kok ini dapat materi dihukum oleh penghargaan, tandanya penghargaan itu merupakan hukuman untuk anak-anak. Nah, seperti apa maksudnya? Nah, kita coba akan bahas. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kon mengemukakan beberapa pernyataan, yaitu pengaruh jangka pendek dan panjang. Saya bahas beberapa saja dari poin-poin ini Bapak Ibu. Jadi di sini Alfikon, bukan Alfi muridnya Bu, ayo ya Bu. Ya, Alfikon ini mengatakan hukuman itu sama aja dengan penghargaan. Tapi kita sebagai guru tuh sering sekali memberikan penghargaan. Makanya kalau kita lihat di kurikulum Merdeka, apakah ada peringkat Bapak Ibu? Dengan kita memberikan peringkat kepada peserta didik, itu akan menimbulkan iri dan untuk peserta didik yang lain. Kadang-kadang kalau namanya orang peringkat pertama biasanya ya tiap tahun itu aja kan yang peringkat paling naik turunnya
212. Bagaimana dengan peserta didik kita yang mempunyai kemampuan lain, kemampuan yang bukan di bidang akademik? Dia sebenarnya mampu, tapi bukan di bidang akademik. Dia akan merasa rendah diri ketika itu lagi yang juara 1, itu lagi, padahal dia itu punya kemampuan lain, tetapi tidak bisa ditonjolkan di bidang akademik. Saya pernah menerapkan di kelas ini juga sharing kembali, memberikan sesuatu atau hadiah di kelas ketika bisa mengerjakan tugas atau menjawab pertanyaan tanya jawab. Ya biasanya sering kita adakan tanya jawab setelah materi selesai dibahas sama-sama, kemudian kita adakan tanya jawab. Yang bisa menjawab pertanyaan nanti diberi hadiah. Kadang kan hadiahnya kalau kita tidak usah mahal-mahal, mungkin makanan, permen atau pensil seperti itu. Tapi ternyata menurut Alkifon itu juga dapat menurunkan kualitas atau mematikan kreativitas. Kenapa? Ketika anak tersebut tidak kita perlakukan seperti itu lagi, apa yang terjadi? Pada saat itu motivasi dalam dirinya apa Bapak Ibu? Ingin mendapatkan hadiah kembali ke pembahasan tadi. Motivasi perilaku manusia ada 3 tadi. Ketika anak diberi hadiah, dia motivasinya menjawab pertanyaan itu hanya untuk mendapatkan hadiah. Itu bukan motivasi dari dalam diri dia. Saya bisa menjawab itu ya biar saya itu paham dengan materi ini, bukan, tetapi biar saya dapat hadiah itu. Nah, itu salah satu contoh. Dan saya rasa di tempat kita sering melakukannya. Betul tidak Bapak Ibu? Kita memberi hadiah kecil, kadang maksudnya biar anak itu semangat dikasih hadiah, tapi ternyata itu menghancurkan potensi yang dikatakan Alkifon ini, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, dia juga mengungkapkan, terus penghargaannya apa ya? Penghargaannya itu ketika dia sudah berhasil melakukan tugasnya itu, itulah penghargaan yang sesungguhnya menurut Alkifon. Contoh lagi, ketika murid kelas 1, biasanya kalau murid kelas 1 masih belajar membaca ya Bapak Ibu. Ketika dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan lancar membaca, ternyata orang tuanya sangat mengapresiasi, diberikan dia sepeda atau diberikan apa hadiah. Nah, sebenarnya itu juga menghancurkan potensi. Kenapa? Akhirnya ketika dia berhasil membaca, dia itu bukan senang atas keberhasilan membaca, tapi senang mendapatkan hadiahnya. Yang seharusnya ya apresiasinya ya itu keberhasilan dia membaca, sudah bisa membaca, hasilnya adalah itu. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kita berbicara tentang restitusi. Kalau tadi kan ada hukuman, kemudian konsekuensi. Nah, kita ke restitusi, tingkatan yang paling tinggi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen di dalam bukunya pada tahun 2004. Kemudian Gosen di bukunya tahun 1996 juga menyebutkan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu pengertian dari restitusi menurut Gosen. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi bukan dimarah-marah Bapak Ibu, ternyata konsep restitusi seperti itu. Ketika anak itu berbuat kesalahan, bukan kita hakimi, dimarah, atau diberi hukuman atau konsekuensi, bukan. Tetapi di sini dijelaskan diajak berefleksi, berbicara, mencari solusi.
pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, jadi Bapak Ibu, memang konsep restitusi ini sekarang ini sedang digaungkan agar guru itu dapat menerapkannya di dalam lingkungan sekolah ketika menghadapi permasalahan murid. Karena saya yakin di setiap sekolah itu pasti ya murid itu ada aja yang berbuatnya itu jauh dari harapan kita atau katakanlah melanggar nilai-nilai kebajikan tadi. Materi yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, kita kaitkan kepada peserta didik, Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, di sini kita akan melihat kebutuhan dasar yang tidak hanya peserta didik, tapi kita juga punya kebutuhan dasar itu, karena ini kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau kebutuhan untuk bertahan hidup ini berhubungan dengan makanan, kesehatan, minuman, dan seperti itu. Jadi lebih kepada biologis kita, sandang, pangan, papan. Kemudian untuk yang kedua, nah ini yang tidak bisa dibeli, Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang kita sama murid yang itu tadi mungkin bandel atau apa, kita tidak tahu, mungkin dia itu kurang kasih sayang atau butuh perhatian. Nah, kita di sini guru itu memang harus bisa memahami itu. Anak itu sebenarnya karena kurang kasih sayang, kurang diperhatikan saja, makanya melanggar peraturan. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan dasar yang selanjutnya, ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Penguasaan ini bukan berarti berkuasa gitu, bukan Bapak Ibu. Di dalam kelas biasanya anak itu ada yang ingin diakui keberadaannya. Mungkin ketika ada anak yang memang mampu untuk memimpin teman-temannya, contohnya dijadikan ketua kelas seperti itu, atau mungkin ada anak yang memang bisa ketika memimpin doa sebelum mulai belajar. Nah, anak-anak diberikan kesempatan untuk itu. Nah, beberapa tugas-tugas seperti itu bagi anak-anak tertentu yang punya kebutuhan dasar penguasaan itu sangat penting, sangat perlu, karena dia itu butuh pengakuan, Bapak Ibu, sebenarnya bukan karena nakal. Kalau di sini dijelaskan anak-anak itu tidak ada yang nakal. Kalau tadi John itu kan menjelaskan kebutuhan dasar manusia itu kalau tidak dipenuhi itu mereka akan melanggar nilai-nilai kebajikan. Nah, makanya 5 kebutuhan dasar ini memang harus kita penuhi untuk baik kita dan anak-anak. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Kembali lagi ke restitusi yang tadi, pengertiannya kan tadi sudah dijelaskan, tetapi di sini ada posisi kontrol, ada tambahan posisi kontrol restitusi. Nah, kita sebagai guru pasti kita pernah berada di kelima posisi itu. Bisa dibaca Bapak Ibu, penerapan disiplin positif yang berpihak pada murid dikembangkan melalui pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 macam posisi kontrol kita sebagai pendidik. Yang pertama, penghukum. Nah, bagaimana contoh seorang guru menjadi penghukum? Penghukum itu ya contohnya tadi Bapak Ibu, tidak ada kesepakatan apa-apa dengan anak-anak. Ketika kita melihat anak itu melanggar, berbuat salah, kita langsung menghukum.
biasanya posisi penghukum ini bicaranya keras, tinggi, membentak-bentak, menunjuk-nunjuk, pokoknya galak lah katakanlah. Seperti itu di posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, ini pembuat rasa bersalah ini kalem Bapak Ibu. Seorang guru akan berada di posisi ini, biasanya akan mengatakan gini, anak-anak kok nggak kasihan sih sama ibu tuh udah capek-capek loh ngajar, kok kalian nggak mendengarkan. Nah, itu posisi pembuat rasa bersalah. Kok senyum-senyum pernah ya? Pernah ya. Ya itu posisi pembuat rasa bersalah. Dan kemudian teman. Kalau posisi teman ini biasanya lebih kepada dia itu seorang guru melindungi anaknya, misalnya tidak mengerjakan PR, bahasanya pun seperti bahasa teman. Kamu ini kok nggak ngerjain PR? Sini ibu ajarin gini. Nah, jadi tidak ada teguran, tidak ada apa-apa, tapi dia dibela terus, nggak apa-apa nak, sini ibu bantu nak, ini nak itu. Nah, itu teman. Bahasanya pun dipakai seperti berbicara dengan teman. Dan yang terakhir yaitu bukan terakhir, yang keempat, posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini hubungannya di konsekuensi tadi. Posisi guru apabila berada di posisi pemantau ini, dia akan melihat kesepakatan kelas atau peraturan. Bicaranya sih nggak galak, bicaranya sih biasa aja, tapi selalu lihat, misalnya anak salah, lihat kesepakatannya apa. Nah, hukumannya apa tahu kan? Ini udah lakuin. Nah, jadi kita berdasarkan apa yang sudah kita sepakati, ya udah seperti itu. Anak-anak harus menjalankan apa yang sudah kita sepakati. Itu pemantau. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir itu pasti menjadi puncaknya dan biasanya paling bagus seperti yang tadi, posisi manajer. Bagaimana menerapkannya? Sebagai seorang guru, apabila kita ingin di posisi manajer, apabila anak berbuat kesalahan, dipanggil, diajak berefleksi, ditanya alasannya kenapa, dan diajak mencari solusi. Jadi bukan disalah-salahkan atau dimarah, tapi diajak bagaimana anak ini bisa merubah agar apa yang sudah dilakukannya itu tidak diulangi lagi. Jadi kita lebih menyadarkan anak bagaimana menerapkan tadi disiplin diri agar kesadaran itu berasal dari diri dan dia tidak akan melakukan itu lagi. Kalau kita berada di posisi penghukum atau ya dari yang lainnya, itu anak-anak cenderung hanya sementara taat kepada kita karena itu bukan merupakan kesadaran diri. Tetapi apabila kita berada di posisi manajer, anak-anak itu santai kan, kita ajak berefleksi, dia tidak ada rasa takut, dan akhirnya keputusan-keputusan itu, solusi itu didapatkan bersama dari anak itu. Jadi tidak ada paksaan. Keyakinan kelas itu sama saja dengan kesepakatan kelas atau biasanya dulu kita menyebutnya peraturan. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah mempunyai keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, jadi mungkin kalau untuk keyakinan kelas ini tidak perlu terlalu lama dijelaskan karena saya yakin semua sudah menerapkan keyakinan kelasnya masing-masing. Mungkin bahasanya saja yang berbeda. Sudah ditempel yang pasti di kelasnya masing-masing. Nah, ini pembahasan kita yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Kembali melihat kata restitusi lagi, tetapi sekarang segitiga. Segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan yang menciptakan disiplin positif bagi murid dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, di sini ada 3 tahapan namanya segitiga, Bapak Ibu pasti ada 3 sisi. Nah, maksud
3 tahapan untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Tadi ketika kita berada di posisi manajer, itu kan saya menyampaikan bahwa anak itu diajak bicara, berefleksi. Nah, di sini kita menerapkan segitiga restitusi. Apa yang ditanyakan? Biasanya anak itu udah merasa takut duluan kalau dipanggil guru karena dia melakukan kesalahan. Yakin itu. Kalau dia melakukan kesalahan, tiba-tiba gurunya manggil, pasti dah, aku ini dimarahin, aku ini, aku itu, pasti pikirannya seperti itu. Tetapi dalam tahapan segitiga restitusi, kita memanggil anak tidak untuk memarahi atau menghakimi mereka. Yang pertama dilakukan menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Kita yakinkan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Semua orang itu tidak sempurna. Jadi melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Nah, kita sampaikan itu bahwa kita pun Bapak Ibu guru juga pernah salah. Kita tidak boleh egois menyatakan kalau guru selalu benar. Oh tidak, guru juga salah. Kita juga harus menyampaikan itu. Jadi anak itu tidak takut kalau mau mengakui kesalahan. Bapak Ibu guru juga manusia itu gak sempurna. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah kita yakinkan ke anak, emosinya pasti sudah stabil. Oh berarti gak apa-apa nih kalau aku salah. Pasti anak sudah berpikir seperti itu. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apa yang kita lakukan di tahapan yang kedua ini? Kita menanyakan alasan. Alasannya apa kok melakukan hal itu? Dan biasanya terkadang kita tuh sering nggak terima alasannya anak-anak. Walaupun anak-anak sudah mengungkapkan ini, kita tuh biasanya menyepelekan, biasa kayak mengakui. Seperti itu sering. Tetapi di sini kita tidak boleh, kita terima apa alasan anak itu dan kita harus mengerti anak itu melakukan apa. Kita mencoba untuk mengerti dan memahami kebutuhan dasar mereka. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini bertujuan untuk menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ketika menanyakan keyakinan, kita kembali ke keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan universal. Sikap seperti itu baik nggak nak? Boleh nggak dilakukan? Keyakinan kelas kita gimana? Jadi kita nggak langsung berkata bahwa kamu salah, kamu udah melanggar keyakinan kelas, tidak. Tapi kita yang bertanya, apakah perilakumu itu mencerminkan keyakinan kelas kita? Apakah perilakumu itu baik? Nah, kita yang bertanya. Jadi anak itu sendiri yang memutuskan apakah saya itu baik atau tidak. Nah, ketika kita sudah bertanya seperti itu, baru kita tanyakan. Kemudian kalau kalian sudah tahu kalau itu tidak baik, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, akhirnya dia akan mencari, memikirkan solusinya. Jadi di sini itu kita tidak menyampaikan kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak. Tetapi kita mengarahkan anak untuk berpikir mencari solusi atas masalahnya. Dalam penerapan segitiga restitusi, peserta didik diajak untuk berdialog secara santai dalam memecahkan masalahnya dengan teori kontrol pada segitiga restitusi, yaitu memberi pengertian bahwa semua orang pasti akan melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan segala sesuatu yang dilakukan pasti mempunyai alasan, serta semua orang pasti memiliki motivasi internal. Jadi ketika di tahapan yang ketiga ini memang puncaknya Bapak Ibu, ketika anak itu sudah sadar kalau dirinya salah, itu apa yang akan dilakukan, tindak lanjutnya apa? Apakah mau tetap seperti itu saja atau bagaimana? Itu anak sendiri yang akan menjawab. Kita hanya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif.
Nah, sudah selesai Bapak Ibu untuk pemahaman konsep budaya positif. Di sini saya akan memberikan contoh. Kemarin sudah melakukan aksi nyata berdasarkan teori yang sudah saya dapatkan. Ini saya akan menunjukkan penerapan segitiga restitusi. Ya, awalnya anak tidak mengaku. Ini yang ketiga, Bapak Ibu, menanyakan salah tidak sih tindakannya itu. Menanyakan keyakinan kelas. Ya, dia mencari solusinya sendiri, nggak akan nyontek lagi, mau belajar lebih giat. Itu kasus yang pertama. Kita lihat untuk yang kedua. Nah, ini kasus ketika dua orang anak saling mengejek. Jadi harus mengerti Bapak Ibu ketika anak-anak itu memberikan alasan. Tapi kadang susah ya Bapak Ibu. Tapi kita harus mencoba untuk mengerti alasan yang mereka ungkapkan. Anak-anak tahu apa yang akan mereka lakukan. Jadi mencari solusinya sendiri. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif agar anak itu menyadari kesalahannya dengan melihat keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, dan berikut video tanggapan anak-anak yang sudah berefleksi. Nah, tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi agar anak itu tidak merasa down, tidak merasa takut, dan menyadari kesalahannya secara internal, intrinsik kalau tadi dijelaskan. Jadi tidak hanya nanti ketika mereka melakukan tugas itu dengan paksaan, atau ketika melakukan kesalahan tidak mau mengakui. Kalau kita udah marah-marah duluan, kadang anak tidak takut untuk mengakui kesalahan tersebut. Nah, ini adalah contoh penerapan
segitiga restitusi yang diterapkan di sekolah. Nah, kalau tadi saya itu saya skip tentang keyakinan kelas, tetapi di sini saya akan mencoba menampilkan ketika saya melakukan membentuk keyakinan kelas di kelas. Nah, ini video singkatnya saja. Kemarin saya melakukan video tetapi panjang ya, jadi ini saya cepatkan, saya skip proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama saya lakukan itu membagikan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi kertas yang saya pegang itu saya bagikan kepada anak-anak saya suruh untuk mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan dan dipilih. Itu anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi mana nilai kebajikan yang akan kalian tonjolkan di kelas ini. Di kelas kalian itu apa sih yang akan kalian bentuk, yang akan kalian tuju agar kelasnya itu nyaman, aman, dan kalian itu akan senang kalau berada di kelas ini. Jadi mereka saya suruh untuk mengidentifikasi, memilih nilai-nilai kebijakan universal itu, kemudian memberikan alasannya. Nah, ini mereka mengungkapkan pendapat mereka, apa nilai kebijakan itu yang dipilih apa, kemudian alasannya apa. Nah, setelah mereka semua selesai untuk memilih dan mengungkapkan alasan dari nilai-nilai kebajikan universal itu, mereka saya ajak untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat awalnya semuanya, setiap kelompok saya tanya, saya tulis semuanya, tidak ada terkecuali. Pokoknya apa pendapat mereka tulis, dan tidak ada komentar apa-apa. Tetapi setelah semuanya tertulis, itu dibahas lagi Bapak Ibu. Ternyata keyakinan kelas itu tidak boleh asal-asalan. Maksudnya asal-asalan gimana? Terkadang kita membuat kata negatif. Jadi kalau keyakinan kelas itu harus positif bentuk kalimatnya. Misalnya dilarang membuang sampah, sebenarnya itu tidak boleh. Yang boleh membuang sampah pada tempatnya. Misalnya dilarang berlari, ya jangan kata dilarang, berjalan hati-hati atau berjalanlah ketika di dalam kelas gitu. Jadi keyakinan kelas itu harus bersifat universal, terus kata-katanya tidak terlalu panjang, kemudian nggak banyak-banyak juga, tidak boleh terlalu banyak. Karena apa? Biar anak-anak itu bisa mengingat. Setelah itu, selain itu yang paling menonjol yaitu tadi tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif. Jadi memang harus dalam bentuk kalimat positif. Setelah saya jelaskan semua itu ke anak, baru saya gabungkan. Kan mungkin ada kelompok-kelompok lain yang pendapatnya sama nih. Nah, udah berarti itu dijadikan satu, kemudian disepakati. Nah, ini sudah berhasil, kesepakatan kelasnya sudah dibentuk. Tapi tidak itu saja Bapak Ibu. Nah, di sini saya membagikan kertas kembali. Nah, kertas itu berisi tentang, nah ini yang saya bagikan kertasnya seperti ini Bapak Ibu. Ada 4 kolom di sini, judulnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, di sini ada 4 kolom. Yang pertama, guru tugasnya titik-titik, murid tugasnya titik-titik, guru tugasnya bukan titik-titik, murid tugasnya bukan titik-titik. Nah, ini mereka akan mendiskusikannya per kelompok. Kemudian di video saya ini juga mereka mempresentasikan hasil kelompok mereka dengan membacakan ini. Nah, jadi kebetulan di sini ada 4 atau 5 kelompok dari siswa kelas 6 yang kemarin membuat kesepakatan kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu, mungkin kalau untuk tugas ya, guru tugasnya titik-titik, murid tugasnya titik-titik, itu gampang isinya. Tetapi anak juga di sini kan disuruh guru tugasnya bukan. Nah, ini tuh mencerminkan untuk refleksi kita loh Bapak Ibu. Tahu nggak apa yang mereka tulis? Nih ya Bapak Ibu, saya baca. Bermain saat
menilai kita? Bermain HP saat mengajar. Guru tugasnya bukan bermain HP saat mengajar, mengajarkan yang tidak baik kepada muridnya. Ada lagi yang guru tugasnya bukan tidur saat mengajar. Berarti di sini anak itu tahu Bapak Ibu kalau gurunya seperti itu tuh tahu, dan mereka menginginkan kalau jangan begitu loh Pak, Bu. Kita selalu menuntut anak harus begini, begitu. Tetapi terkadang di kelas itu ada hal-hal yang sebenarnya anak-anak itu tidak sukai, ada yang tidak disukai dari gurunya. Di sini ada juga alasan yang apa ya tadi? Bukan memberi nilai tanpa mengoreksi dengan jelas. Nih Bapak Ibu, itu refleksi juga untuk kita. Berarti anak tuh tahu nih kalau kerjaannya misalnya dikoreksinya asal-asalan. Tahu, mereka ingin gurunya itu koreksinya yang benar. Nah, jadi dengan membagi ini namanya kan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Dengan membaca ini itu kan bisa untuk refleksi. Biasanya kalau setelah ini nanti dirangkum, nah dibuat poster. Kalau tadi di materi keyakinan kelas memang saya skip ya, tapi di paling akhir itu saya membuat poster keyakinan kelas, dan pendalaman ini juga dibuat poster. Jadi ketika guru masuk di kelas itu dan anak-anak di kelas itu juga semua warga kelas itu bisa membaca, oh keyakinan kelasnya seperti ini. Dan yang paling penting ya ini, yang tugasnya bukan, yang tugasnya apa, ini juga bisa terbaca. Dan mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dengan materi budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan juga dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Sebelum mengakhiri, mungkin kita tutup juga dengan doa. Minta tolong lagi ya Pak Nana untuk menutup doa. Terima kasih Pak Nana. Nah, untuk penutup, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bertepuk-tepuk dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu tepuk supporter? Enggak Bu, tepuk supporter ya kalau Indonesia. Nah, bisa ya Bapak Ibu. Namanya tepuk supporter, tapi ada tepuk 1, 2, dan 3. Kalau tepuk 1 sama seperti itu, tepuk 1. Nah, ketika tepuk 2, front yang terakhir diingatkan, tepuk 2. Tepuk 3 masih sama lengkap, tetapi terakhir kita teriak melepaskan semua emosi dan beban kita. Woi. Oke.